Zeliana, aku bingung banget sih. Sebenarnya kita tuh di mana sih? Kita lagi berekreasi di Seameo Biotrop yang berada di Bogor. Neva, Seameo Biotrop itu apa sih tempatnya? Seameo Biotrop adalah salah satu tempat yang di Bogor yang dapat menambah ilmu wawasan kita semua. Penasaran kayak gimana? Hayu! Vlognya. Dadah! Pada kunjungan pertama dari study tour SMP Negeri 9 Kota Tangerang adalah kita mengunjungi Seameo Biotrop yang berlokasi di Jalan Raya Tajur di Kota Bogor. Ayo, mari kita sama-sama mengetahui apa itu Seameo Biotrop. Seameo Biotrop adalah singkatan dari Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology, yaitu merupakan lembaga regional yang bergerak dalam bidang penelitian, seminar, pelatihan, dan diseminasi hasil penelitian biologi tropika. Seameo Biotrop berfungsi merestorasi ekosistem yang rusak dan memperbaiki kualitas ekosistem tersebut sehingga seluruh kesatuan ekosistem tersebut termasuk udara ambiennya menjadi layak huni bagi makhluk hidup di sekitarnya. Nah, teman-teman, di Seameo Biotrop juga mendapatkan bimbingan juga loh, yang dimana bimbingan tersebut kita dapat mengetahui apa sih itu Seameo Biotrop dan beberapa program-program yang dilakukan oleh Seameo Biotrop. Sekarang kita lagi ada di Rumah Jamur dan kita akan mendapatkan sebuah bimbingan bagaimana sih cara pembudidayaan jamur dan juga bagaimana cara kita agar jamur terawat lebih baik. Jadi medianya menggunakan serbuk kayu. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa menggunakan serbuk kayu? Karena dalam kayu ada zat yang namanya selulosa. Nah, zat ini yang bisa menyembuhkan jamur. Nah, selanjutnya bahan yang kita gunakan yaitu dedak dan jagung. Nah, dedak dan jagung ini dia sebagai nutrisi supaya nanti tumbuhnya dia lebih banyak karena untuk budidaya. Terus nanti kita tambahkan CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, ini fungsinya dia sebagai mengatur pH atau keasaman, dan CaSO4 atau nama lainnya gipsum, dia berfungsi sebagai perekat. Dan yang terakhir air. Nah, itu bahan-bahan. Nah, nanti semua bahan ini kita campur aduk. Setelah tercampur aduk, lalu kita komposkan dengan cara ditutup. Nah, itu seperti dikomposkan, ditutup dengan terpal itu kurang lebih 1-2 malam ya, supaya terjadi proses fermentasi. Nah, nanti setelah dikomposkan, baru keesokan harinya kita masukkan ke dalam kantong plastik, kita padatkan. Nah, jadilah sebuah media tumbuh jamur yang disebut dengan nama bag log. Nah, jadi nama media jamur ini untuk para petani jamur disebut dengan nama bag log. Ya, jadi ini yang namanya rumah jamur atau bumbung. Jadi memang di sini jamur itu nanti kita tumbuhkan. Syarat tumbuh jamur salah satunya adalah temperatur suhu yang rendah dan kelembaban yang tinggi. Ya, jadi dia harus sejuk. Nah, kalau dua parameter itu terpenuhi, maka nanti jamur akan tumbuh secara sempurna seperti ini. Ya, tidak boleh kena sinar matahari langsung. Kalau dia kena sinar matahari langsung, dia mati. Tidak. Sekarang kita akan menuju ke tempat yang kedua khusus bagian tanaman. Ini adalah alat yang bernama autoclave digital ataupun otomatis, yaitu sterilisasi peralatan yang dapat dilakukan dengan sterilisasi basah menggunakan autoclave. Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Jadi kita ini lagi di lab kultur jaringan. Salah satu step yang paling penting di kultur jaringan itu adalah sterilisasi. Nah, ini salah satu alat yang dipakai buat sterilisasi, namanya autoclave. Biasanya di sini kita buat sterilisasi botol, alat
media. Buat yang penasaran sama medianya, ayo kita pulang. Oke. Media buat media kultur jaringannya. Jadi di sini ada timbangan analitik, terus di sini juga ada magnetic stirrer buat ngaduk medianya juga. Terus habis itu Goyang sendiri. ini lagi buat media 0 karena lagi tahap pembuatan. Nanti kalau misalnya udah jadi medianya tuh bakal dituangin ke dalam wadah botol kaca. Nah nanti pas waktu nuangnya tuh di sana sama ngesterilisasinya tuh di sana yang di yang autoclave itu. Oke. Tadi kan di luar udah tahu kan ada tempat untuk sterilisasi, terus ada tempat buat media. Nah di sini itu namanya laboratorium. Jadi kalau sudah masuk area sini, jadi bagian sini itu semua sudah laboratorium. Dan yang kalian lihat ini namanya Pak Rosadi lagi menanam tanaman. Jadi tanaman yang ditanam itu namanya tanaman anubias, tanaman air. Nah di sini kenapa dia menanamnya itu nggak di tanah? Karena pada kultur jaringan media dasarnya itu yang digunakan agar. Jadi penggunaan media tanam tanpa tanah. Jadi ntar itu ada botol yang bawahnya itu berisi agar, terus ditanam di situ. Kalau mau lihat tanaman yang sudah ditanam ada di sebelah sana. Ini adalah hasil dari kultur jaringan. Wah, ternyata sangat bermanfaat sekali ya. Dari adanya kultur jaringan, ini manfaat yang bisa didapatkan dari kultur jaringan adalah sebagai bibit dapat diperbanyak dalam jumlah besar dan relatif cepat. Bibit unggul cepat berbuah serta tahan hama dan penyakit. Kegunaan kultur jaringan dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman yang hampir punah atau untuk penyimpanan plasma nutfah. Sekarang ayo kita menuju ke tempat yang ketiga, yaitu tempat khusus pembudidayaan ikan. Mari kita dengarkan bimbingan dari tempat pembudidayaan ikan. Lokasi yang kedua lab akuatik, di mana lab akuatik ini membudidayakan beberapa jenis ikan hias. Ikan ini kita udah kembangkan dan udah kita diteliti sama mahasiswa-mahasiswa dari IPB dan mahasiswa dari luar daerah. Dan di sini ada kurang lebih 17 jenis ikan hias. Mungkin nanti adik-adik bisa dibaca ada list-list nama-namanya ikan apa, berasal dari mana, jenis kelaminnya membedakannya gimana, dan cara budidaya gimana. Mungkin adik-adik nanti kalau yang perlu ditanyakan nanti tanyakan. Gak apa-apa. Guys, kita kemana lagi ya guys? Bilang, kita kemana lagi ya? Ayo, saksikan terus. Mana? Salah.
tanah. Nah, di antaranya ada hidroponik yang pakai talang ini, dan satu lagi yang pakai sistem tetes, dikasih gitu kan. Yang tetes itu kita menggunakan media sekam. Sekam itu adalah sekam bakar kayak padi yang udah dibakar gitu kan. Ini bagus untuk penyerapan airnya. Sama zeoloid, bukan zeoloid, ini apa? Kokopit. Kokopit itu adalah ini ya, jadi sabut kelapa ya. Ini juga bagus untuk penyerapan air juga, sabut kelapa. Ada lagi ini zeoloid. Mungkin ada yang di rumah punya kucing tuh. Iya. Hasilnya ini bagus buat penyerapan air yang di hidroponik. Zeoloid ini. Yang satu lagi hidroton. Hidroton itu adalah jadi tanah kampung gitu yang dipanasan sekian derajat Celcius ya. Ini penyerapan airnya lebih lama, lebih bagus juga. Yang lebih penting di hidroponik itu adalah ini medianya, wortwall namanya. Ini mengganti media tanah yang ada di sini kan, bisa berdiri gini kan. Ini untuk penyerapan nutrisi. Apa ini bisa ini. Adapun yang tadi ada tanyakan, Pak itu kenapa warnanya itu? Nah ini nutrisi namanya Pak. Ada ya. Nutrisi AB mix. Buah dan sayuran ya. Iya. Kalau untuk sayuran itu di mix dua ini. Tapi kalau buah satu doang buahnya. Berapa Pak takarannya? Takarannya per liter ini 5 mili. 5 mili sampai 400 nih. Ada A sama B. Perbedaannya apa, Pak? Mana? Itu ya. Kalau ini kan biasanya pakai buah sama ini sayur, jadi dicampur. Iya. Makanya ini ukurannya 5 ml per liter. Jadi 5 ml ini airnya liter 1 liter air. Ukurannya 5 ml ini kalau 1 liter air. Apa tuh? Nggak kelihatan. Salah, nggak bisa. Ada yang mau ditanyain nggak? Maksudnya panas. Gantung aja gitu. Bisa media ini mau ada pakai apa? Botol bekas atau gitu. Tapi tetap harus ada ininya buat penumpang ini. Bagus. Jadi yang Bapak sebutkan ini kan ini ya buah ya. Itu katanya sampai 3.000. Gue dan apa dulu kan. 3.000. Tuh. 2.000 sampai 3.000. Nah, punten. Udah habis batu-batunya. Sampai 3.000. Kalau buah-buah kayak gini. Ini buah apa, Pak? Ini melon. Oh. Ini buah melon. Oh iya. Buah dan melon. Yang warna kuning itu yang ada di pasar tuh. Sini, Zul. Betul. Sama cherry ya. Ini makanya. Sama cherry-nya ini. Boleh dimakan. Apa rasanya? Manis. Tomat rasa toh? Manis. Oh. Yang merah, yang merah. Apapun. Manis gak? Makan, Zel. Enak gak? Serius? Ini videoin. Stingless Kak Garden.
Kecil. Jadi kayak emang beneran Namanya lebah trigona ataupun lebah tanpa sengat. Lebah Nah, lebah trigona ini dia ukurannya sangat kecil seperti lalat. Ukurannya dia 2 mm. Tetapi dia mempunyai jarak tempuh untuk mencari makan 2 km vertikal maupun horizontal. Nah, walaupun dia sudah terbang sekitar 2 km mencari makan, dia nggak akan salah rumah ataupun kabur. Dia akan masuk ke rumahnya masing-masing. Nah, di belakangnya ada rumahnya dia masing-masing. Nah, ini ada contoh sarang ataupun kotak koloninya. Nah, Oh my god. nah, dalam satu kotak koloni ini ataupun satu rumahnya ini, dia mempunyai satu ratu. Tidak boleh lebih dari 2 ratu. Kenapa? Nah, karena dia akan bersaing, tidak boleh. Dia pasti misalnya ada 2, yang satu pasti akan mati. Berantem terus. Nah, ini yang kecil-kecil ini contoh telurnya. Ini telur. Ada madunya ya? Nah, untuk madunya dia ini belum ada, tetap dia menghasilkan madu. Nah, untuk yang seperti sarang laba-laba ini yang disebut propolis. Propolis. Nah, yang biasa di Yang buat obat herbal itu. Nah, yang harganya lumayan kan. Nah, ini propolis. Nah, propolis ini dihasilkan dari getah pepohonan dan bercampur air liurnya dia. Oh, bertahu. Tetapi sudah diolah. Nah, ini yang terbang ini lebah pekerjanya nih. Untuk ratunya dia nggak aktif terbang. Nggak aktif terbang. Kenapa? Karena dia memang hanya berdiam diri, tugas dia hanya bertelur. Mana Biasanya dia mana? ada ngumpet di sekitaran sini. Boleh tunjukin. Susah untuk kebukanya, biasanya dia ngumpet benar paling bawah dan telur ini dia. Siapa sih ratu? Untuk ratunya biasanya. Ada ratu yang paling gede pasti ya. Yang untuk ratu yang paling besar ya. Nih siapa nih yang lagi? Sekarang sana. Bang. Udah dia udahan. Udah diam. Ya, dadah. Mukanya tuh. Beneran. Udah. Gigit gak? Enggak gigit coba. Siapa mau megang? Salah. Itu dia nabok nggak? Nabok enggak lah. Emang orang nabok. Nabok. Kejungkang, kasihan dia pasrah. Bisa karate. Gede gua mah. Semaizon. Udah yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, biasa aja, kompak banget kita. Selamat pagi menjelang siang adik-adik semuanya. Selamat datang di Aquaponik Channel Biotrop. Saya Pak Ujang, di sini saya akan menjelaskan terkait aquaponik. Apa itu aquaponik? Ada apa saja di aquaponik dan bagaimana itu aquaponik? Kalian tahu apa itu aquaponik? Enggak. Enggak. Apa tuh, Pak? Aquaponik adalah gabungan antara aquacultur dengan hidroponik. Oke? Apa itu aquacultur? Apa itu hidroponik? Udah hidroponik? Udah. Mungkin kalian kalau hidroponik udah tahu ya. Hidroponik apa? Ayo, yang cantik-cantiknya hidroponik itu apa? Apa itu hidroponik? Tanaman tanpa sumber. Hidroponik adalah budidaya tanaman. Yang paling tepat adalah sayuran. Karena kalau tanaman sifatnya umum. Pohon durian juga tanaman. Ya, pohon sawo juga tanaman. Tapi pohon sawo sama pohon durian nggak bisa di sistem aqua di hidroponik ya. Kenapa? Tapi yang jelasnya itu kegedean. Mau tempatnya kayak gimana nanti. Nah, itu kan. Nah, yang paling tepatnya adalah budidaya sayuran. Nah, apa itu aquacultur? Aquacultur adalah budidaya ikan. Jadi antara budidaya ikan dengan budidaya sayuran itu digabungkan. Itu cara namanya aquaponik. Jadi aquacultur adalah budidaya ikan. Hidroponik adalah budidaya sayuran. Jadi antara budidaya ikan dengan budidaya sayuran itu digabungkan. Namanya aquaponik. Oke? Paham sampai sini? Nah, lalu apa saja langkah-langkahnya dan apa saja perbedaan antara hidroponik dengan aquaponik? Yang pertama, perbedaannya di hidroponik tidak menggunakan ikan ataupun aquacultur. Betul nggak? Di aquaponik itu menggunakan ikan. Betul. Di hidroponik menggunakan pupuk tambahan ataupun nutrisi tambahan. Apa namanya?
Apa namanya tadi? Namanya Yang di hidroponik itu menggunakan pupuk tambahan. Apa namanya? Pasti sudah jelaskan. Udah nggak? Udah belum? Udah. Apa enggak? Enggak apa. Namanya A dan B. Oh iya, ada dan B ya. Iya. Disebutnya A, B mix, betul? Nah, baru ingat ya? Biasanya begitu, kalau lupa harus ingatkan. Oke, itu namanya AB mix. Nah, di hidroponik itu menggunakan nutrisi tambahan atau pupuk tambahan, yaitu namanya AB mix. Ada juga pestisida yang organik. Ada pestisida yang organik. Ada pestisida yang nabati. Tapi bukan nabati coklat ya. Ya, kalau nabati coklat buat kalian. Apalagi nabati keju. Nah, itu. Bukan ya. Nah, itu. Nah, kalau di aquaponik itu tidak menggunakan pupuk tambahan ataupun nutrisi tambahan. Lalu bagaimana nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut itu terpenuhi? Kita memanfaatkan sisa pakan dan kotoran ikan untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Oke, paham sampai di situ? Itu perbedaan antara aquaponik dengan hidroponik. Lalu apa saja yang kita harus persiapkan kalau kita mau budidaya sistem aquaponik? Pertama, otomatis kita harus menyiapkan kolam. Tidak mungkin kita menaruh ikan di kamar ataupun di kasur, nggak mungkin ya. Pasti di kolam. Kolam itu ada 3 jenis, mau kolam terpal, kolam tanah, sama kolam tembok. Oke, ada 3 jenis ya. Yang biasa di pulau. Kalian mau menggunakan air PDAM, itu diusahakan diendapkan dulu airnya selama 2 hari 2 malam. Kenapa tujuannya? Itu untuk memisahkan antara zat kapur tersebut dengan air, sehingga air yang kita pergunakan udah bersih dari bahan kimia ataupun kamporit. Mau didengarkan dulu ya, jangan ngobrol dulu, bentar lagi 2 menit lagi. Oke? 2 menit lagi. Nah, itu air. Yang ketiga perlu kita siapkan adalah bibit ataupun benih hewan yang akan kita ternakan. Oke? Lalu ikan apa aja yang bisa dibudidayakan di sini? Ada ikan nila, ikan lele, ikan gurame. Udah kan tadi? Belum. Ikan patin, ikan mas, mau ikan mas koi, mau ikan mas komet, mau ikan mas koki, jangan ikan mas Joni. Kalau mas Joni mah jualan bakso. Betul. Nah, itu. Nah, pokoknya dari jenis ikan air tawar itu hampir semua bisa dipergunakan ataupun dibudidayakan sistem aquaponik ya. Nah, yang keempat adalah pakan. Pakan. Yang kelima adalah siapkan perawatan. Oke. Nah, di antara 5 itu, yang paling terpenting kalian harus perhatikan pertama bibit. Kalian harus menggunakan bibit yang berkualitas baik. Yang kedua, kalian harus menggunakan air yang pH-nya cukup, oksigennya cukup, dan suhunya juga cukup sesuai yang dibutuhkan oleh ikan tersebut. Yang ketiga adalah pakan. Pakan, kalian harus menggunakan pakan yang berprotein cukup, vitamin cukup, dan kalsiumnya cukup. Untuk apa tujuannya? Untuk pertumbuhan ikan maksimal. Oke? Paham sampai di sini? Sudah paham? Nah, terkait aquaponik, hidroponiknya, itu mungkin kalian udah tahu bagaimana cara perawatan, bagaimana cara penyemaian sampai panen, bagaimana waktunya ataupun hanyalah budidaya ikan konsumsinya saja. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Setelah ke Seameo Biotrop, kita lanjut ke Kebun Raya Bogor. Yuk ikuti keseruannya.
kita mau main siapa? Dari Sidean. 15. Say hi. Say hi. Oke. Ada di tahun 1874, dulunya itu adalah Hotel Kedung Raya, lapangannya adalah Wisma Taman Nusa Indah, ditutup pada tahun 2019 pada awal tas dan botol. Selanjutnya untuk yang di depan di sebelah kanan ini ada koleksi dari tanaman Queensland dijadikan pada tanggal 18 Mei 1830 sama tanaman kita. Di depan sebelah kiri ini ada gedung geria anggrek. Ini ada berbagai macam koleksi bunga anggrek. Ada sekitar 425 jenis koleksi dari tanaman anggrek. Di sebelah kiri ini ada rumah anggrek yang paling terlama, pertama kali diresmikan oleh Ibu Tin. Uang segi ada koleksi dari tanaman korek api dan temannya sebelah kanan dan kiri. Kalau bunga kana atau bunga taspi di bunga kesukaan dari Ratu Belgia. Ratu asli melambangkan bendera Belgia, warna merah, warna kuning dan daunnya berwarna hitam. Jadi kan di bawah ini untuk kita pohon bonsai, tapi bukan bonsai, namanya adalah pohon sekar. Bisa hidup tanpa daun sampai 6 bulan lamanya karena dari batang-batangnya sudah mengandung banyak air. Ini atau peneliti pohon semua di sini meninggal karena penyakit wabah malaria. Di tengah-tengahnya ini sudah dibentuk burung Garuda sama percis kayak di fotonya ini, sebelah kanan melambangkan Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya. Mana? Kalau lihat dari atas. Sebelah kanan ini ada koleksi dari pohon beringin pertama kali ditanam oleh Bapak Soekarno. Wih. Dan ini melintasi dari jembatan Surya Lembayung, di bawahnya Sungai Ciliwung mengalirnya ke Depok sampai ke Jakarta. Videoin. Kok pada nangis sih? Sebelah kanan untuk koleksi dari pohon. Cowoknya mana tuh foto? Cowoknya mana? Videoin. Yang ini deh kayaknya yang cowok. Oh iya. Nah ini sebelah kanan di atas koleksi dari kayu-kayu koral semua ini ada kayu haru kayu jati kayu wangi, makam bau sama Mbah Cipra. Pak Cipra ini adalah tangan kanan dari Prabu Siliwangi, Propolen adalah kepatihan, Ratu Bela dari sisi kedua dari Prabu Siliwangi. Sebelum dijajah oleh Belanda, dulunya adalah kerajaan Pajajaran. Dan sebagai ada di jembatan gantung atau bisa disebutkan jembatan merah. Pada tahun 2019 sudah ditutup karena sudah rapuh. Ini juga yang dinamakannya dengan jembatan putus cinta. Hutan jodoh. Bukan jodoh. Dea mau ketemu jodoh. Saya dinamai sebutan hutan jodoh karena ada dua pohon kembar ditanamnya itu dari tahun 1866. Berdua tapi berbeda jenis, yang satu beringin, satu lagi merah di tembaga. Usianya 158 tahun, koleksi dari pohon jodoh di depan ini namanya adalah pohon jodoh. Sebelah kanan pohon beringin putih asal dari Malaysia melambangkan perempuan, sebelah kiri ada perak di tembaga coklat asal dari Sumatera melambangkan laki-lakinya. Namanya adalah pohon jodoh berdua tapi berbeda jenis, usianya 158 tahun. Untuk musola ada di sebelah kanan di belakang truk laboratorium untuk musolanya. Kita lanjut untuk yang di depan di sebelah kiri. Ini ada restoran Secret Garden, ada di depan sebelah kiri untuk restoran secretnya. Di depan di sebelah kanan ini ada Olive Store. Olive Store ini adalah merchandise atau centra mata. Ada di depan sebelah kanan ini. Dan selanjutnya untuk yang di depan di sebelah kiri paling terdepan ini ada monumen Reni Rafres. Pertama kali menemukan muka Rafresi meninggalkan penyakit wabah malaria. Ini hanya untuk monumennya saja, kalau kuburannya bukan ada di sini, adanya di Jakarta di Tanah. Di sebelah kanan koleksi dari akar-akar Tarzan, ada di depan di sebelah kanan untuk koleksi dari akar-akar Tarzan. Di sebelah kanan koleksi di pohon-pohon lampion, bunganya berwarna merah seperti lampu lampion. Itu bunga kesukaan dari Ratu Belgia.
Selanjutnya memasuki area koleksi dari tanaman paku-pakuan atau semacam jenis dari tanaman pakis. Ada di depan sebelah kiri untuk koleksi dari tanaman paku-pakuan atau semacam jenis dari tanaman pakis. Salah satunya itu ada koleksi dari pakis ekor tulang monyet. Ada di depan sebelah kiri yang koleksi dari pakis ekor tulang monyet. Selanjutnya ini memasuki area koleksi dari tanaman akuatik. Ini tanaman yang ada hidupnya di air. Adanya di depan, di sebelah kanan, di bawah ini. Contohnya itu ada icing gondok, teratai berair, talas berair, pisang berair, dan papirus. Nah ini memasuki area koleksi dari tanaman palm. Ada berbagai macam koleksi dari tumbuhan palm. Salah satunya di depan ini adalah area utama atau taman-taman di kebun raya Bogor. Namanya adalah Taman Astrid, tanaman yang paling terluas di kebun raya Bogor. Jadi iya, pintu 3 tinggal kesini aja ikutin. taman sini. Ini adalah Taman Astrid. Sebelah kanan ada Danau Astrid. Teratai-teratainya diambil langsung dari Sungai Amazon. Bunga teratai ini bisa menampung bobotnya sekitar sampai 3 kg. Iya. Di atasnya ada restoran utama, namanya adalah Restoran Rasa. Ini sebelah kiri koleksi dari pisang kita, koleksi kepada dasar. Mau di sini aja. Jauh gak ke bisnya? Iya bisa sono. Ini sebelah kanan kasih di pohon randu atau bisa disebut tangan kapuk, ini bisa dibuat menjadi bantal, kasur, dan guling. Lalu sebelah kanan ada randu kembar atau kapuk kembar, bentuknya itu yang sama namun atasnya itu yang berbeda, asal dari Amerika, usianya 103 tahun. Memasuki area utama di kebun raya Bogor. Di depan ini adalah area utama atau taman utama di kebun raya Bogor, namanya adalah Taman Astrid, tanaman yang paling terluas di kebun raya Bogor. Sumpah. Iya, pintu 3 tinggal kesini aja ikutin. Ini adalah Taman Astrid. Sebelah kanan ada Danau Astrid. Teratai-teratainya diambil langsung dari Sungai Amazon. Bunga teratai ini bisa menampung bobotnya sekitar sampai 3 kg. Iya. Halo guys, gimana perasaan kalian pas naik shuttle bus? Gimana perasaannya? Happy. Lihat apa aja tadi, banyak kan? Lihat dia teriak-teriak. Selanjutnya kita akan menuju ke tempat pusat oleh-oleh yang ada di Bogor. Enak gak sih, lu pernah nyobain belum? Muka-muka capek ya guys ya. Capek gak kan? Capek banget gak sih?